Dari sekian banyak proses tahapan produksi modern yang telah kita bahas, mulai dari pembuatan makanan, alat musik, dan benda menarik lainnya di sekitar kita, ada satu proses produksi yang paling banyak di-request oleh sahabat Rekayasa Produksi di kolom komentar. Anda tahu itu apa? Ya, pembuatan anak. Menariknya karena cukup banyak peminatnya dan demi kepentingan AdSense, Rekayasa Produksi akan memenuhi request kalian semua. Namun tentu saja bukan proses penetrasi dan gaya bercinta yang akan kita bahas. Namun perjalanan sperma dan perkembangan embrio di dalam perut ibu hingga menjadi bayi sebagai pengganti tahap proses reproduksi. Proses kehidupan baru dimulai dari sebuah pertemuan intim. Dalam hubungan seksual, umumnya proses penetrasi berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya terjadi ejakulasi. Pada saat itulah, jutaan sperma dilepaskan ke dalam vagina perempuan. Rata-rata dalam satu kali ejakulasi sekitar 300 juta sperma dikeluarkan. Namun sebagian besar sperma langsung mati karena kondisi lingkungan vagina yang asam. Tetapi ribuan lainnya mampu bertahan, dilindungi oleh cairan semen yang menetralkan sebagian keasaman tersebut. Dari titik ini, sperma harus memulai perjalanan panjang menuju sel telur. Mereka bergerak menuju leher rahim atau serviks. Pada masa ovulasi, lendir serviks menjadi lebih cair dan licin, memudahkan sperma berenang menembusnya. Meskipun demikian, tidak semuanya berhasil. Jutaan sperma tersangkut dalam lipatan serviks, sebagian lainnya dihancurkan oleh sistem imun perempuan yang mengenalinya sebagai benda asing. Dan hanya segelintir yang dapat terus melanjutkan perjalanan, berenang lebih jauh, masuk ke dalam rahim, dan dibantu oleh kontraksi alami otot rahim. Dari ratusan juta, kini jumlahnya sudah berkurang drastis, dan hanya menyisakan beberapa ribu saja. Mereka inilah yang berkesempatan mendekati sel telur dan melanjutkan perjuangan menuju tahap berikutnya. Di tahap ini, sperma kini menghadapi tujuan utama, yaitu saluran tuba Fallopi, tempat sel telur berada. Sel telur sendiri tidak tinggal diam. Dengan bantuan gerakan halus dari silia di dalam tuba Fallopi, sel telur perlahan bergerak menuju rahim. Sperma harus berenang melawan arus gerakan ini agar bisa mencapainya. Dari ribuan sperma yang tersisa, hanya puluhan yang berhasil mendekati sel telur. Namun, perjuangan juga belum berakhir. Sel telur dilindungi oleh dua lapisan penting, yaitu lapisan luar bernama corona radiata dan lapisan dalam bernama zona pellucida. Untuk menembusnya, sperma melepaskan enzim dari bagian kepalanya. Enzim ini bekerja layaknya kunci, membuka jalan melalui lapisan pelindung sel telur. Satu demi satu sperma mencoba, tapi hanya satu yang benar-benar mampu menembus hingga ke dalam. Dan ketika momen ini tiba, keajaiban pun terjadi. Sperma pertama yang berhasil masuk langsung menyatu dengan sel telur.
Dalam seketika, proses pembuahan dimulai dan terbentuklah sebuah sel baru bernama zigot yang akan menjadi cikal bakal manusia. Saat sperma berhasil masuk, sel telur segera mengubah membrannya, menciptakan penghalang agar tidak ada sperma lain yang ikut masuk. Inilah titik akhir dari persaingan luar biasa di antara jutaan sperma dan awal dari kehidupan manusia yang baru. Setelah sperma berhasil memasuki sel telur, dua sumber kehidupan kini bersatu. Materi genetik dari ayah dan ibu saling berpadu, membentuk cetakan biru manusia baru. Dalam hitungan menit, dua inti sel, satu dari sperma dan satu dari sel telur, menyatu menjadi satu kesatuan. Dari sinilah seluruh ciri dasar seorang manusia ditentukan, mulai dari jenis kelamin, warna rambut, warna kulit, hingga warna mata. Semua sudah tersimpan rapi dalam kombinasi genetik yang unik. Sel yang baru terbentuk ini disebut dengan zigot. Dari satu sel tunggal, kehidupan akan berkembang pesat. Zigot segera memulai pembelahan pertama, dari satu sel menjadi dua, lalu berubah 4, 8, 16, dan seterusnya. Proses ini berlangsung sangat cepat, seakan kehidupan bergegas untuk tumbuh. Setiap pembelahan membawa zigot semakin dekat pada tujuan berikutnya, yaitu perjalanan menuju rahim, tempat ia akan berlabuh dan berkembang menjadi embrio. Zigot bukan lagi sekedar satu sel. Ia adalah simbol awal kehidupan manusia. Di dalamnya tersimpan potensi penuh untuk tumbuh menjadi seorang bayi yang kelak akan lahir membawa identitas uniknya sendiri. Setelah melalui pembelahan demi pembelahan, zigot kini mulai perjalanan panjang menuju rahim. Perjalanan ini biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Dalam perjalanannya, zigot terus membelah diri. Dari bola sel padat yang disebut dengan morula, ia kemudian berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks bernama blastokista. Sebuah kumpulan sel berisi ratusan sel dengan ruang cairan di bagian tengahnya. Rahim menjadi tujuan akhir dari perjalanan ini. Dinding rahim atau endometerium telah mempersiapkan diri, menebalkan dengan lapisan kaya nutrisi untuk menyambut kehidupan baru. Kontraksi lembut dari saluran tuba Fallopi membantu mendorong blastokista ke arah rahim. Setiap detik, sel-sel di dalam blastokista terus beradaptasi, menyimpan diri untuk langkah penting berikutnya, yaitu menempel dan melekat pada dinding rahim. Inilah tahap krusial karena hanya dengan berhasilnya perjalanan menuju rahim, kehidupan baru dapat berlanjut. Jika gagal, zigot tidak akan pernah berkembang menjadi embrio. Namun bila berhasil, maka sebuah babak baru segera dimulai. Setelah melalui perjalanan panjang, blastokista akhirnya tiba di rahim. Inilah saat yang menentukan, yaitu proses implantasi. Blastokista menempel pada dinding rahim, tepat di lapisan endometerium yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perlahan, sel-sel di bagian luar blastokista mulai menembus jaringan rahim, seolah berakar kuat untuk memastikan kehidupan bisa berlanjut.
Pada tahapan ini, sel-sel sudah mulai terbagi peran. Sebagian berkembang menjadi embrio, cikal bakal tubuh manusia. Sementara bagian lainnya membentuk plasenta dan kantung ketuban. Dua struktur penting yang akan menjadi pelindung dan sumber nutrisi selama kehamilan. Implantasi adalah titik balik penting. Jika blastokista berhasil melekat dengan sempurna, kehamilan dapat dipertahankan. Namun bila gagal, kehidupan yang baru tumbuh ini bisa berakhir tanpa pernah diketahui. Dengan melekatnya embrio pada rahim, perjalanan kehamilan secara biologis resmi dimulai. Dari sinilah kehidupan manusia benar-benar mulai berkembang, minggu demi minggu, hingga tiba saat kelahiran. Pada minggu-minggu pertama, terbentuklah tabung saraf yang kelak akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Dari sinilah pusat kendali seluruh tubuh manusia mulai disiapkan. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Jantung primitif mulai berdetak, meski ukurannya masih sangat kecil. Detakan inilah tanda pertama kehidupan nyata di dalam rahim. Di waktu yang sama, cikal bakal tangan dan kaki mulai muncul sebagai tonjolan kecil. Wajah perlahan terbentuk dengan mata, hidung, dan mulut yang mulai dikenali. Organ-organ penting lainnya seperti hati, paru-paru, dan ginjal mulai berkembang meski masih sangat sederhana. Pada usia sekitar 8 minggu, embrio sudah memiliki bentuk yang menyerupai manusia mini. Saat itu pula istilahnya berubah dari embrio menjadi janin. Sebuah titik balik karena sejak saat ini pertumbuhan lebih berfokus pada penyempurnaan organ dan pembesaran ukuran tubuh. Embrio yang dulunya hanya satu sel tunggal, kini telah berkembang menjadi sosok manusia kecil dengan denyut jantung dan organ-organ dasar yang mulai bekerja. Setelah melewati fase embrio, janin memasuki masa pertumbuhan pesat di dalam rahim. 9 bulan kehamilan dibagi ke dalam 3 tahap besar yang disebut dengan trimester. Pada trimester pertama, janin sudah memiliki organ dasar dan jantung yang berdetak stabil. Indera mulai terbentuk meski masih sangat sederhana. Memasuki trimester kedua, janin tumbuh lebih besar. Tulang-tulang mengeras, wajah semakin jelas. Bahkan janin mulai bergerak di dalam rahim. Pada tahap ini, calon ibu biasanya sudah bisa merasakan tendangan kecil tanda kehidupan yang berkembang. Di trimester ketiga, janin memasuki tahap pematangan. Paru-paru berkembang sempurna, otak tumbuh dengan cepat, dan berat badan meningkat drastis. Janin juga mulai mengambil posisi siap lahir, biasanya dengan kepala menghadap ke bawah. Akhirnya, setelah 9 bulan penuh perlindungan dan pertumbuhan, tibalah saat yang ditunggu, yaitu kelahiran. Kontraksi rahim mendorong bayi keluar menuju dunia luar. Tangisan pertama bayi menandai berakhirnya sebuah perjalanan panjang. Dari hanya 2 sel kecil, kini lahir seorang manusia baru, lengkap dengan identitas uniknya sendiri. Itulah keajaiban kehidupan, sebuah perjalanan luar biasa dari pembuahan hingga kelahiran.
yang mengingatkan kita bahwa setiap manusia adalah anugerah dan setiap kelahiran adalah kisah kemenangan.